Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Ridwan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan coba menjalankan aplikasi atau proyek yang kami buat pada mata kuliah pemrograman lanjutan, yang dimana video ini kami buat untuk melengkapi daripada laporan yang kami buat. Baik, langsung aja di sini kita akan jalankan aplikasinya. Di bagian utama, jadi sebelum masuk ke menu login, di sini kita disambut di menu home. Jadi menu home ini akan tampil utama sebelum menu login. Jadi di sini kita disambut daripada nama aplikasinya, yaitu Kasir Pro. Jadi Kasir Pro ini kita buat setelah kita melakukan interview di Warung Ambyar di Jalan Kediri Nganjuk. Nah, karena di menu home ini kita menggunakan J scroll pane. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah, di sini akan dijelaskan tentang menu-menu yang ada di dalamnya nanti secara singkat. Nah, seperti ini. Mulai dari menu dashboard, data makanan, data minuman, dan lain sebagainya. Langsung aja kita klik ke sini. Nah, kemudian di menu login kita menginputkan username dan password yang sudah kita setting di database seperti itu. Kemudian di main menu atau menu utama, di sini adalah tempat daripada menu-menu itu berkumpul dari menu dashboard, data makanan, data minuman, paket hemat, transaksi, dan lain sebagainya. Baik, kalau kita klik di bagian dashboard di paling atas, di sini kita akan mengetahui daripada total menu makanan, total menu minuman, total menu paket hemat. Jadi di sini totalnya akan mengikuti berapa data makanan, data minuman, dan paket hemat yang diinputkan dari menu-menu ini. Di sini data makanan, data minuman, data paket hemat, seperti itu. Kemudian di sini di bagian bawah pojok di sini ada scan barcode, yang dimana dia tertuju pada Instagramnya Warung Ambyar, ya. Kalau kita scroll di sini akan tertampil menu-menu bestseller daripada yang disajikan di Warung Ambyar, mulai dari nasi ayam geprek, seblak Ambyar, mie bakar Ambyar, bakso Ambyar, nasi goreng, dan seterusnya. Tapi sampai nasi goreng aja di sini. Nah, di sampingnya juga dijelaskan seperti ini. Dari nasi goreng adalah hidangan populer di Indonesia yang terdiri dari ayam goreng yang diolah dengan cara khusus dan sebagainya. Baik, kita langsung aja ke data makanan. Nah, di data makanan ini tujuannya adalah yang dimana kita bisa menyimpan, mengubah, atau menghapus data makanan yang ada. Nah, menghapus ini digunakan ketika suatu saat misal ada menu yang tidak diproduksi lagi, maka di sini kita bisa menghapusnya. Dan mungkin saja suatu saat nanti ada tambahan menu, maka kita bisa menambahkannya seperti itu. Coba di sini kita buat menu baru yang namanya, contohnya soto Ambyar, mungkin seperti itu. Kemudian harganya kita bandrol di 15.000. Nah, kalau kita simpan maka dia akan terletak di paling bawah di ID makanannya MK026. Nah, ID makanannya ini menggunakan auto number, ya. Jadi kita tidak perlu menginputkan secara manual. Dia akan secara otomatis. Nah, baik, dia akan ketambah di paling bawah di ID makanannya MK026. Misalkan kita tidak mau men-scroll untuk mencarinya, kita bisa klik di bagian cari di sini. Tadi soto, ya. Nah, kita itu bisa mencari berdasarkan nama makanannya ataupun ID makanan. Nah, kalau kita klik, maka dia akan tertampil di sini. Jadi sama, ya. Soto Ambyar harganya 15.000. Mungkin ada kesalahan dalam penginputan harga. Di sini kita bisa edit. Misalkan ternyata harganya 12.000 seperti itu. Nah, kita edit, kita refresh di sini, maka di paling bawah harganya akan berganti di 12.000. Soto Ambyar 12.000. Tapi ternyata mungkin saja soto Ambyar ini tadi ternyata tidak diproduksi di kemudian hari, maka kita bisa menghapusnya. Di sini kita klik dan kemudian klik hapus. Maka secara otomatis data makanannya yang soto Ambyar akan hilang, seperti itu.
Sama halnya data minuman, di sini kita bisa menyimpan, mengubah dan menghapus data minuman yang ada. Misal di sini total minumannya ada 11 ya. Dimulai dari MN001 sampai MN011. Nah, kalau misal kita hapus di sini, harusnya di dashboard data minumannya tinggal 10 secara otomatis seperti ini. Minuman. Misal kita kembalikan lagi tadi air mineral ya, harganya 4.000 seperti ini. Nah, dan hal yang sama pun juga terdapat pada paket hemat, mulai bisa mengubah, menyimpan dan menghapus. Nah, kalau button batal ini hanya sekedar membatalkan ketika kita hendak ingin mengedit atau menghapus tapi ternyata nggak jadi, kita tinggal klik batal aja seperti ini. Nah, kemudian di menu transaksi. Nah, di menu transaksi di sini adalah tempat kita melayani sebuah customer. Jadi kasir akan melayani customer. Nah, kita bisa menuliskan namanya siapa, misal di sini namanya Adit. Kemudian pesanannya kita bisa ambil dari button-button di atas. Ini adalah sebuah button yang dimana dia mengarah ke inputan dari data makanan, data minuman dan paket hemat. Misalkan di sini kalau minuman makanannya pesan bakso biasa. Nah, jadi kita tinggal tulis saja jumlah yang dipesan berapa. Jadi misal 1. Kalau kita tambah seperti ini. Misal si Adit mau pesan minumannya Milo. Kita tambah seperti ini. Jumlahnya 1. Maaf kemencet ini ya. Jumlahnya 1 kita tambah. Nah, kemudian menu paket hemat. Misalkan si Adit pengen paket 1 sini. Jumlahnya 1. Jadi di bagian total di bawah ini adalah dia menjumlahkan daripada harga-harga dari pesanan yang telah dipesan. 8.000 tambah 6.000 tambah 12.000, nah hasilnya adalah 26.000. Nah, seperti itu. Tapi semisalkan si Adit ternyata nggak jadi tuh pesen paket 1, bisa aja kita hapus. Selama belum disimpan kita bisa hapus seperti ini. Nah, kemudian jika pesanan sudah fix, nah maka kita bisa menyimpannya seperti sini. Nah, kemudian kita bisa cetak transaksi untuk customer. Nah, jadi di sini yang dipesan karena paket 1 jadi dibatalkan, maka di sini tidak terdeteksi karena paket 1 tadi dibatalkan. Di sini yang dipesan adalah bakso biasa jumlahnya 1, harganya 8.000. Terus minumannya tadi Milo jumlahnya 1, harganya 6.000. 8.000 tambah 6.000 total 14.000. Nah, kalau kita print di sini, maka karena di sini kita belum menggunakan mesin printer, kita bisa ngeprintnya menjadi PDF. Nah, kita tunggu sebentar. Misal kita letakkan di mana? Letakkan di sini aja. Kita tulisin 1 gitu. Nah, kita bisa lihat di berkas penyimpanan tadi di My aplikasi. Nah, ini sini. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kita kembali di sini. Nah, jadi setelah kita melakukan cetak transaksi pada customer, nah jadi datanya itu tidak hanya masuk ke cetak transaksi saja, dia juga masuk ke dalam laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini kita bisa melihat tentang tanggal transaksinya kapan, nah total belinya berapa. Jadi bisa dilihat di sini pada tanggal 5 bulan 7 2024 ada pemasukan 17.000. Tanggal 7 bulan 7 2024 pemasukannya 53.000. Nah, dan seperti itu. Nah, ini juga sama halnya kita bisa print di sini seperti halnya tadi. Baik. Dan kemudian saya lupa masukkan ini ya, bagian bayar ini. Ini sebenarnya sama saja kalau
Baik, di sini saya lupa menjelaskan sedikit tentang bagian bayar di bawah ini ya. Jadi di sini adalah bagian yang dimana kita bisa membayarnya di situ. Misalkan di sini kita tambah 12.000, harusnya kita bayar. Kalau dia uangnya kurang, maka akan menampilkan di option seperti ini, uang tidak cukup melakukan pembayaran, maka kita harusnya uangnya sama atau lebih. Nah, sini 13.000 bayarnya, kembali 12.000. Nah, seperti itu. Kemudian di menu about, nah seperti yang sudah saya jelaskan waktu presentasi, jadi kenapa nama daripada aplikasinya ini adalah Kasir Pro, karena di sini terdapat gamenya. Kalau kita lihat pada umumnya aplikasi kasir ataupun mesin kasir tidak ada game di dalamnya. Di sini kita membuat yang dimana aplikasi kasir ini memiliki game di dalamnya, seperti itu. Di bagian ini kita lihat dulu adalah foto dokumentasi saat kita melakukan interview ya. Kalau kita mau melihat gamenya, kita scroll di bawah di Kasir Pro Game, kita bisa klik di sini, kita bisa jalankan. Seperti ini. Kalau dia kalah, maka kita akan menampilkan skor kita, seperti itu. Kemudian pada bagian ini hanyalah sekedar foto-foto daripada Instagramnya, seperti itu. Kemudian di menu logout kita ada dua pilihan. Kalau tidak, kita akan kembali ke main menu. Kalau iya, berarti kita kembali ke home. Nah, misal kita tidak nih, maka dia akan kembali ke main menu. Tapi misalkan iya, maka dia akan kembali ke menu home dan semua jendela akan tertutup kecuali jendela pada menu home. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang tertampil hanya bagian home saja. Baik, sekian hasil demo daripada aplikasi yang telah kami buat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.